Sparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Radityo dan Bapak Ibu lainnya dari LPS. Terima kasih kepada Pak Sparta yang selama ini sudah menjalin kerjasama yang baik dengan LPS. Dan nanti tetap Pak ya, Pak Sparta mohon bisa mendampingi kami gitu ya. Siap. Untuk kerjasama ini gitu. Tadi sudah saya lihat bahwa setuju dengan semua yang diinginkan oleh Pak Sparta tadi, Pak Radityo. Jadi nanti ada mata kuliah LPS ya, nanti mungkin di tahap awal ini karena kita sudah membentuk kurikulum di tahun 2020, mungkin nanti bisa kita sisipkan di salah satu mata kuliah ya, atau mungkin nanti ada dalam bentuk kuliah dosen tamu ya, pengembangan pengetahuan mahasiswa ya, kemudian dosen kuliah umum Pak ya, atau nanti bisa ada tadi menambah mata kuliah lain yang nanti akan mendapatkan sertifikasi ya dari LPS. Itu nanti bisa kita teknisnya Pak, nanti kita bisa kita lanjutkan. Kemudian juga saya setuju juga Pak dengan PKM tadi Pak, ini juga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak nih Pak. Jadi ada sosialisasi LPS ya, kalau kita bersedia Pak, kalau nanti LPS-nya kerjasama dengan IBS, kita akan bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan LPS ini kepada masyarakat. Kebetulan kita juga ada mahasiswa juga yang nanti akan juga membantu kegiatan ini. Kemudian penelitian bersama, saya juga setuju Pak, karena kita juga punya dosen-dosen yang memiliki keahlian juga di bidang keuangan ya, di bidang perbankan juga. Ini juga sangat bermanfaat juga bagi kita Pak. Kemudian pengembangan kompetensi SDM juga saya juga setuju juga. Sama yang satu lagi tadi Pak, yang agak telat tadi magang ya. Jika Bapak bersedia nanti ada masuk untuk praktek magang gitu ya, karena ini juga kerjasama dengan institusi LPS dan juga akan bermanfaat bagi mahasiswa kami. Dan juga nanti ada klausul untuk kegiatan lain Pak yang selain dari di atas itu ya. Jadi pada intinya saya support di sini, kan kebetulan di sini ada Kaprodi, Ibu Meta nih, Kaprodi, kemudian di sini Kaprodi Manajemen, kemudian di sini juga ada Sekprodi Syariah, kemudian juga ada unit MBKM. Nanti kita bersama-sama Pak, nanti mewujudkan kerjasama ini Pak. Untuk PKM itu nanti kita bisa kerjasama dengan P3M. Kita kebetulan di sini juga di BES juga ada unit P3M yang mengkonsolidasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu dulu Pak Sparta, terima kasih. Terima kasih. Waktu kembalikan ke Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina. Oke, terima kasih Pak Sparta dan Pak Erik. Kita akan lanjutkan sambutan dari LPS yang akan diwakili oleh Bapak Radityo, Bapak Dimas. Izin Bu Vina, izin Dr. Sparta dan Ya. Dr. Erik. Ini kebetulan Pak Dimas Yuliharto, Sekretaris Lembaga, bisa hadir langsung. Mungkin beliau bisa menyampaikan sambutannya juga, Pak Dimas. Mohon maaf, berarti Pak Dimas. Ya, karena kelihatannya beliau double vicon ini, Pak Dimas. Mohon izin Pak Dimas. Ya, monggo Pak Dimas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita semua, salam sehat. Sebenarnya Pak Dimas Radityo aja yang menyampaikan, soalnya beliau lebih senior dari saya. Oh enggak juga ya. Baik, makasih yang terhormat Pak Dr. Sparta, Dr. Erik Wijaya, Bu Sufina, Bu Dewi, Bu Meta, juga ada Bu Lovita dan Bu Puspita. Dan kemudian dari teman-teman LPS, di sini ada Pak Aris Suseno, beliau dari Learning Center, mewakili Pak Bambang Dayat, kemudian Pak Dandim sendiri atau Dimas Radityo, kemudian juga ada teman-teman dari ini, saya kenalkan juga ini dari peraturan ada Bu Farah, kemudian Pak Imam dari Risiko, dan Pak Ari Hidayat, Pak Ari Hidayat ini dari Premi ya, Premi Penjaminan. Benar. Kemudian Bu Vina dari peraturan juga, kemudian ada siapa lagi, Mas Doni dari riset ya, kemudian ada Nadia Dija sama Bu Vina dari UBLEM. Nah kebetulan terima kasih Pak Sparta sama Pak Erik tadi yang disampaikan. Kebetulan tadi yang disampaikan oleh Pak Erik dan Pak Sparta ya, itu semuanya masuk dalam ruang lingkup kalau kita melakukan MOU dengan universitas lain Pak.
Dan karena kita mau melakukan MOU dengan IBS, ya tentunya kita punya standar, Pak. Kita punya standar monizin, ya. Kita punya standar MOU, ya. Dan alhamdulillah tadi yang ruang lingkup yang disampaikan oleh Dr. Sparta sama Dr. Erik tadi semuanya kayaknya sudah tercakup ya Pak Dandim ya. Jadi sebenarnya ini semuanya tinggal nanti setelah pembahasan ya. Nanti ada pembahasan dengan dipimpin oleh Pak Dimas Radityo mengenai MOU-nya, dan kalau bisa memang pembahasannya cepat saja, karena toh juga ini sebenarnya kami sudah punya 13 MOU Pak dengan universitas lain, di antaranya ada UGM, UI, UNS, UNER, Unibrau, USU, banyak lagi ya, Unhas dan sebagainya ya. Nah, mungkin itu sudah menjadi format dasar ya, dan sepertinya itu juga semuanya bisa mengakomodir apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Sparta sama Dr. Eri Wijaya. Nah, kami juga sangat berharap ini tentunya ini pertama kerjasama ini juga buat LPS ini sangat berarti banget ya, sangat berarti karena apa? Karena kami bisa mengenalkan, mensosialisasikan mengenai fungsi dan tugas serta kewenangan LPS kepada masyarakat secara umum dan kepada mahasiswa secara khusus ya, apalagi mahasiswa IBS, Institute Banking School ya, jangan sampai sekolahnya sekolah banking school tapi nggak tahu LPS kan. itu yang mungkin yang terutama ya, yang sangat vital ya, karena banking sekarang lebih stabil dengan adanya terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap bank ya, sehingga itu membuat stabil sistem perbankan. Nah, siapa yang membuat kepercayaan terjaga? Ya tentunya dengan kehadiran LPS sesuai dengan Undang-Undang LPS. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa, dan kemudian setelah itu kita juga perlu juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Sparta, kita perlu mengelaborate riset kita ya, riset mungkin nanti juga penelitian-penelitian kerjasama antara IBS dengan LPS ya. Kemudian tadi mengenai magang, kebetulan kami juga menerima magang, nanti juga teman-teman LC dan teman-teman dari SDM nanti juga akan mengelola, dan tentunya ini kami terbuka ya, sesuai dengan kebutuhan LPS, nanti akan kita lakukan koordinasi antara LPS dengan IBS. Nah, tentunya kalau penandatanganan tentunya kita nggak perlu lama-lama ya Pak Radityo ya. Kalau memang sudah siap, nanti dari kami akan bawa ke pimpinan, dari pimpinan oke, nanti bisa kita lakukan penandatanganan dan selanjutnya bisa melakukan implementasi dari MOU tersebut. Demikian Pak Dr. Sparta, Dr. Erik Wijaya, dan Bapak-Bapak Ibu lainnya, kami dari LPS sangat berharap agar kita bisa melakukan kerjasama dan koordinasi, pertama-tama tentu diawali dengan adanya MOU antara LPS dengan IBS. Terima kasih, semoga ini bisa lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Kami kembalikan Bu Vina, monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Dimas atas sambutannya. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, agenda berikutnya, yaitu diskusi. Ya, diskusi antara ya, bahasan yang akan kita bahas hari ini. Mungkin teknisnya akan lebih lanjut, cuma sekarang cikal bakalnya dulu aja kali, karena kan nanti pada pelaksanaannya akan diikuti dengan pembuatan PKS. Ini mungkin dipimpin oleh Pak Sparta ya Pak, untuk diskusinya Pak. Oke, terima kasih. Pak Radityo aja. Ya, atau Pak Dimas. Izin, Pak Dimas Radityo, Pak Dandim. Baik, terima kasih Bu Vina, Pak Dr. Sparta, Pak Erik, Pak Dimas Siliarto, Pak Aris, dan Bapak Ibu dari IBS maupun IBS maupun dari LPS. Mungkin kami akan dibantu Mbak Dija untuk share draft NK yang kebetulan mohon maaf kami sebelumnya sudah pernah kirimkan kepada IBS melalui Bu Dewi, dan kami sangat terima kasih Bu Dewi dan
Bapak Ibu dari IBS sudah memberikan respon, karena seperti tadi Pak Dimas Yuliharto sampaikan bahwa naskah atau draft NK ini kami template dengan universitas-universitas lain, sehingga menurut kami ini yang kami beri tanda kuning, dan ada kebetulan dari Bu Dewi dari IBS juga sudah memberikan respon, dan kami melihat tidak ada yang banyak diberi tanda juga dari IBS. Jadi harapan kami pembahasan ini bisa lebih cepat, dan nanti kalau memang disepakati, tentunya kami ada tahapan membawa kepada rapat eksekutif Pak Dr. Sparta dan Bapak Ibu dari IBS, di mana rapat eksekutif nanti akan kami jelaskan mengenai pengajuan dari nota kesepahaman ini, di mana secara sejarah selama ini dari IBS cukup banyak atau beberapa mahasiswanya magang di LPS, yang seperti Pak Dr. Sparta sampaikan yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwa mahasiswa atau mahasiswi yang magang di LPS dari IBS itu IPK-nya cukup tinggi ya, Pak Dokter ya, 3,9 atau sudah hampir 4 gitu. Jadi ini kami sangat terima kasih yang memang yang qualified yang dikirimkan untuk magang di LPS. Jadi tentunya berdasarkan hal-hal tersebut nanti kami akan sampaikan di dalam rapat eksekutif, sehingga nanti kalau sudah langsung disetujui, langsung dibawa ke rapat Dewan Komisioner dan langsung ditandatangani untuk persetujuan penandatanganan ini. Di mana penandatanganan ini akan dilakukan oleh LPS, oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, dan dari IBS tentunya dengan rektor ya, atau Ketua STIE ya istilahnya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kami sedikit bacakan ya, terutama yang terkait nanti yang akan agak banyak pembahasannya ya, mungkin berdiskusinya pada saat di ruang lingkup tentunya Pak Dr. Sparta dan tim. Untuk nota kesepahaman antara LPS dan ini terima kasih, kami dikoreksi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya Pak istilahnya ya. Iya, benar-benar. Jadi bukan Indonesian Banking School ya Pak ya. Indonesian Banking School nama itu ya, nama mereknya Pak. Nama. Oh, tapi secara resmi yang akan dituliskan sekolah STY Indonesia Banking School. Baik, Mbak Dija mungkin sekaligus di strike through aja Mbak yang Indonesia Banking School-nya. Indonesia Banking ya juga STY Indonesia Banking School. Oh, tetap panjang sekolah. Iya panjang. Oh, oke. Jadi baik, itu baik. Pak ST Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Ya, Oke, mohon maaf Pak Dr. Sparta. Ya. Baik, tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait fungsi, tugas, dan wewenang dari LPS. Kemudian nomor MOU nanti setelah kami bawakan rapat di dalam rapat Dewan Komisioner, setelah beliau menyetujui untuk ditandatangani, baru kita tentukan untuk penanggalan dan penomoran, Pak. Iya Pak. Kemudian yang tanda tangan di sini seperti tadi kami sampaikan, yaitu Pak Purbaya Yudisa Dewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, kemudian dari STIE yaitu Ketua STIE Indonesian Banking School, Dr. Kusumaning Tuti S. Setiono SHLMM. Ini kami terima kasih sudah dilengkapi semua dari Bu Dewi. Kemudian pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak dan masing-masing disebut pihak. Lanjut Mbak. Mohon izin Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin nanti diinterrupt, kami diinterrupt saja supaya tidak mengulang ke belakang lagi setelah kami baca sampai habis. Gitu. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa pihak pertama adalah lembaga yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian butir 2, bahwa pihak kedua adalah perguruan tinggi swasta berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 37/D garingnya ini kosong atau O ya Bu ya? O Pak. O Pak. O. Baik. Garing O 2003 tentang penyelenggaraan program studi yang telah dibuat dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 4/D/O 2006 tentang perubahan nama menjadi STIE Indonesian Banking School yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia tanggal 16/01/2006. Untuk O-nya mungkin O besar atau O kecil ya Bu sebenarnya?
O kecil, Pak. Oh, tetap ini sudah sesuai ya, Bu ya? Ya, sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian poin 3 bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi fungsi tugas dan wewenang LPS, pihak pertama perlu mengadakan kerjasama dengan pihak kedua. Kemudian yang nomor 4, bahwa dalam rangka pengembangan penelitian di bidang perbankan termasuk melaksanakan sosialisasi fungsi tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan yang merupakan salah satu kegiatan Indonesia Banking School, pihak kedua perlu mengadakan kerjasama dengan pihak pertama. Mungkin mengenai penjelasan ini tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu. Cukup, Pak. Kalau tidak ada, kami lanjutkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Poin 1 itu punyanya LPS. Kemudian poin 2 ini dari umum ya kelihatannya karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mungkin dari IBS juga tetap sama ya menggunakan ini ya Pak? Sama, Pak. Nah, baik. Kemudian nomor 3 punya LPS, nomor 4 undang-undangnya juga punya LPS. Lanjut Mbak Dija. Nomor 5 juga punya LPS. Nah, nomor 6 biasanya ada peraturan tentang IBS. Ini apakah peraturan yang tadi di atas itu akan kami pindahkan ke bawah, Ibu? Oh, di atas itu izinnya, Pak. Peraturannya peraturan apa maksudnya, Pak, ini, Pak? Turunannya biasanya, Pak. Ada Oh, turunannya lagi. kan kita ada peraturan biasanya paling izin pilihan apa ini Pak statuta kita, Pak, statuta. Ya, kalau bisa Ya, itu statuta mungkin dicantumkan. ditambahkan statuta Bu Dewi, tambah statuta Bu Dewi. Ya, baik, Pak. Statuta Nanti kami isi ya, Pak. ya. Baik, baik. Di tandanya Pak merah statuta IBS ini. Burung merah statuta IBS. Nanti izin dilengkapi Bu Dewi. Ya, iya Maaf. Pak. Iya, Pak. Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait fungsi tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan. Atau selanjutnya disebut nota kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. Ayat 1, maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mengenai fungsi tugas dan wewenang pihak pertama, serta penelitian bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama. Ayat 2, tujuan nota kesepahaman ini adalah huruf A, menyampaikan materi dan pendidikan mengenai fungsi tugas wewenang pihak pertama dalam bentuk pembelajaran pada mata kuliah yang relevan sesuai dengan kesepakatan. Ya, Pak Ya. Radityo, nanti di IBS itu ada 3 peraturan, Pak. Pertama, peraturan terkait dengan statuta yang undang-undang yang mendasar di atas. Yang kedua, kita cantumkan mengenai ketentuan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga itu tentang magang, Pak. Magang mahasiswa. Jadi 3. Jadi pertama urutannya statuta, penelitian pengabdian, dan magang. Ya, Magang Pak. kita punya magang. Itu aja Bu Dewi Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Nanti Ya. kami lengkapi. Ya. Karena ini kaitan dengan kerjasama yang kita bacakan 5 poin tadi Pak Yudi. Ya, baik. Terus baik, Pak. kami lanjutkan. Kemudian untuk ayat 2 dari maksud dan tujuan tadi, untuk huruf A, menyampaikan materi maksud pasal 1 maksud dan tujuan untuk ayat 2. Oh, sorry, Pak, satu lagi Pak, saya lupa. Ya. Satu lagi yang ketentuan itu kurikulum 2020. Ya, 2020 setelah statuta magang ya Pak. Setelah statuta IBS kurikulum 2020 ketentuan. Ada SK kurikulum 2020. Bu ya. Dewi. Ya, Pak. Naik lagi Mbak ya. Setelah statuta IBS itu tambah kurikulum MBKS ABS 2020. MBKM Pak, MBKM. ABS 2020. Ya. Oke. Mohon maaf Pak Yudi ini. Ya, enggak apa-apa Pak. Biar enggak bolak-balik lagi kan. Silakan Pak. Baik, kami lanjutkan pasal 1 maksud dan tujuan untuk kami jam langsung ke ayat 2 karena tadi ayat 1 sudah kami bacakan. Tujuan nota kesepahaman ini adalah A,
menyampaikan materi dan pendidikan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pihak pertama dalam bentuk pembelajaran pada mata kuliah yang relevan sesuai dengan kesepakatan di lingkungan pihak kedua. Kemudian huruf B, menyosialisasikan fungsi, tugas, dan wewenang pihak pertama kepada masyarakat luas melalui program pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lainnya. Huruf C, melakukan penelitian bersama antara para pihak, khususnya dalam bidang perbankan. Monggo kalau ada yang ingin ditanggapi untuk pasal 1 ini, baik dari IBS maupun dari LPS. Cukup Pak, cukup Pak. Baik, kami lanjutkan. Untuk pasal 2, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi huruf A, menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang terdiri dari penyusunan silabus dan implementasi pembelajaran ke-LPS-an dalam mata kuliah yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang pihak pertama dalam penjaminan simpanan, pelaksanaan resolusi bank, dan stabilitas sistem keuangan untuk mata kuliah yang relevan pada program studi terkait di lingkungan pihak kedua. Huruf B, sosialisasi fungsi, tugas, dan wewenang pihak pertama kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat atau sejenisnya. Huruf C, kerjasama penyelenggaraan penelitian, kajian bersama, dan atau kegiatan keilmuan lainnya. Huruf D, pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dan huruf E, kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi izin Pak Sparta dan Bapak Ibu dari IBS, memang ruang lingkup ini sudah di kami sudah template Pak, seperti yang lainnya juga pasal-pasal lain. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Sparta khususnya yang mengenai magang itu sudah masuk di huruf D Pak, butir D ini Pak, pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Ya baik Pak. Jadi, ini yang memang kami sudah masukkan semua, karena nanti kan turunannya ada di pasal berikutnya, yaitu untuk dengan PKS di pasal 3. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanggapi, khususnya dari IBS untuk ruang lingkup, dan juga mungkin rekan-rekan LPS ada yang ingin menambahkan juga. Pak Radityo, ini pengembang sumber daya, baik sumber daya LPS maupun IBS Pak ya? Betul. Mungkin Mbak Farah bisa menambahkan, karena dari sisi legal kami yang menyusun ini juga. Mas Dimas, kita baru terima draftnya pagi ini ya. Jadi kalau secara keseluruhan sih kita nggak bisa komen banyak. Cuma memang kalau magang ya harus sudah bisa masuk ke dalam ke sini sih ya, ke yang pengembangan kompetensi sumber daya manusia itu kan kita bikin memang broad ya. Kalau memang nanti kita mau bikin magang ya bisa masuk ke dalam ruang lingkup yang itu, nanti bentuknya dalam PKS aja, sama kayak Brawijaya ya Mbak ya. Iya, Unibrau gitu sih. Terima kasih Mbak Farah. Jadi sekali lagi Mbak Farah, ini memang kita template kita Mbak Farah yang kita sampaikan hanya dari IBS, melengkapi hanya beberapa poin di beberapa pasal sih yang kami lihat, tidak terlalu signifikan. Oke. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan LPS lainnya ataupun dari IBS? Karena sebenarnya sudah masuk semua ya Pak Sparta, Pak Erik, terkait tadi juga mengenai ke mata kuliahan, dan kami juga terima kasih kalau memang di dalam kurikulum nanti bisa disisipkan tentunya mengenai KLPS-an ini, kuliah KLPS-an. Pak Aris, ada yang ingin ditambahkan karena mengenai silabus ini tempatnya Pak Aris Suseno, Pak Sparta, beliau di grup Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPS. Silakan Pak Aris, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Sebetulnya sih enggak Pak, karena memang semua hampir sama ya, seperti yang kita sudah buat, yang standar bakunya dengan kampus-kampus, seperti hal tadi disebutkan oleh Pak Radityo, bahwa ini kita menggunakan standar baku sebagaimana yang dilakukan, yang saat ini kita lakukan sedang di Brawijaya yang sudah tahap implementasi. Nah, mungkin sekedar sharing aja Pak, bahwa memang untuk mencapai itu memang perlu ada pembahasan teknis ya di bawahnya Seklem ya, antar Seklem nanti kalau misalnya untuk pembuatan kurikulum, terus juga mengenai mata kuliah tentang KLPS-an, itu nanti kami yang akan bahas, diskusi dengan Bapak dan Ibu dari IBS.
Nanti kita juga ada contohnya, nanti kita bisa sharing pembahasan teknik. Tapi kalau untuk saat ini saya rasa semuanya sudah ada, dan mudah-mudahan kita bisa segera nih langsung bisa segera lanjut ke tahap yang lebih ini lagi nih, lebih teknis. Walaupun saya rasa apakah ini belum MOU belum ada ya Pak Radityo ya? Ini MOU-nya ini malah yang lagi baru mau baru signing ya. Yeah. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya memang segera atau mungkin paralel kita siap. Terima kasih Pak Radityo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris. Baik, Bapak Ibu dari IBS, ada yang mau ditanggapi khusus ruang lingkup ini? Cukup Pak Radityo. Baik Bu Dewi, izin Pak Sparta, Pak Erik, dan Bapak Ibu kami lanjutkan untuk pasal berikutnya, yaitu pasal 3. Pasal 3 di sini tindak lanjut nota kesepahaman. Pelaksanaan lebih lanjut dari nota kesepahaman ini dapat dituangkan dalam perjanjian kerjasama untuk bentuk lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nota kesepahaman ini. Jadi ruang lingkup tadi tentunya nanti kan seperti yang tadi Pak Aris juga sampaikan, Mbak Farah sampaikan bahwa untuk menjalankan tentunya nanti kami akan ada PKS terkait juga nanti yang Bapak sampaikan mengenai magang di mana ada kegiatan MBKN ya istilahnya sekarang itu. Iya Pak. Nah itu kan nanti akan ada turunannya dalam bentuk PKS. Nanti kita begitu ini ditandatangani kita langsung persiapan untuk menyusun PKS-nya. Tentunya sebelum berlanjut kami tadi ruang lingkup kami lupa memberi kesempatan kepada rekan dari Geprem ataupun dari riset mau menambahkan tidak? Silahkan Mas Ari dulu. Baik, terima kasih Pak Dimas. Terkait dengan ruang lingkup, kami sebenarnya sudah sesuai sih Pak, karena memang ini tadi dinyatakan ini template. Ya, sebenarnya kalau dari kami juga kan besarannya ada 2. Yang pertama tadi mungkin magang sudah tercakup, kemudian juga terkait riset bersama seperti itu, dan itu juga sudah tercakup. Demikian Pak Dimas, terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Kemudian Mas Doni dari riset, ada yang mau ditambahkan? Ya, makasih Pak Dimas. Sepertinya sudah sesuai ya Pak Dimas ya untuk ini. Iya. Baik, karena tadi kan Pak Dr. Erik juga menyampaikan, termasuk Pak Dr. Sparta menyampaikan untuk penelitian ya, penyusunan proposal ataupun apa tadi yang disampaikan dokter, nanti Dr. Sparta kan tentunya nanti akan berkoordinasi dengan grup riset Pak Dr. Sparta. Betul. Hal ini diwakili oleh Mas Doni di sini Pak. Ya. Ya. Baik Pak Dimas. Terima kasih Mas Doni, tambahan penjelasannya. Baik, kalau tidak ada tambahan dari Bapak Ibu dari IBS untuk pasal 3, jadi memang sekali lagi kami untuk melanjutkan dari turunan implementasi dari NK ini, kami akan segera menyusun bersama-sama dengan IBS untuk PKS-nya, dan di mana PKS-nya itu akan lebih detail dari isi dari nota kesepahaman ini. Baik, kami lanjutkan pasal 4 jangka waktu. Ayat 1 nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak nota kesepahaman ini ditandatangani. Kemudian ayat 2, nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Kemudian ayat 3, dalam hal satu pihak bermaksud mengakhiri nota kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 3 bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir. Ayat 4, nota kesepahaman ini dapat berakhir apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini, dan huruf B, tidak tercapainya tujuan para pihak sesuai ketentuan dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian ayat 5, dalam hal nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak. Ayat 6, para pihak melepaskan
sejauh diperlukan atau para pihak melepaskan sejauh diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan pengakhiran yang diuraikan di atas. Berlakunya ketentuan-ketentuan, lanjut Mbak ke bawahnya. Ketentuan-ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut. Kira-kira ada tanggapan Bapak Ibu terkait pasal 4? Cukup, Pak. Baik, kami lanjutkan ke pasal 5, pembiayaan. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dibebankan kepada para pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tanggapan? Pasal 5. Baik, kalau tidak ada, kami lanjut ke pasal 6. Ada kira-kira mau yang ditanggapi? Cukup, Pak. Baik, pasal 6 yaitu kerahasiaan. Ayat 1, para pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini. Ayat 2, para pihak dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal huruf A, data, dokumen, dan atau informasi merupakan data, dokumen, dan atau informasi yang telah menjadi data, dokumen, dan atau publik atau tidak lagi menjadi data, dokumen, dan atau informasi rahasia berdasarkan kebijakan para pihak tanpa adanya pelanggaran dari para pihak atas kewajiban kerahasiaan dalam nota kesepahaman ini. Huruf B, data, dokumen, dan atau informasi wajib diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau perintah pengadilan. Dan huruf C, para pihak saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan. Ayat 3, kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap berlaku meskipun nota kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal. Silakan Bapak Ibu. Baik, kami lanjutkan. Pasal 7, larangan pemberian hadiah dan komisi. Ayat 1, berdasarkan etika penyelenggaraan pemerintah yang baik, para pihak dilarang untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan hal tersebut, para pihak dilarang untuk saling, huruf A, menawarkan, memberi, atau menjanjikan untuk memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, imbalan, atau berupa apa saja kepada Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama masing-masing pihak untuk mempengaruhi hal yang berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman. Dan huruf B, membuat dan atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan atau keterangan lain yang diisyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama untuk bentuk lainnya yang disepakati para pihak. Ayat 2, pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 1 oleh salah satu pihak personelnya dapat mengakibatkan dibatalkannya nota kesepahaman oleh salah satu pihak. Ada tanggapan atau masukan terkait pasal 7? Baik, kami lanjutkan pasal 8, korespondensi. Untuk ayat 1, pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman dialamatkan kepada pihak pertama, dalam hal ini sekretariat lembaga, lembaga penjamin simpanan. Ini tercantum alamat dan nomor telepon, fax, dan email. Kemudian pihak kedua, di sini ada masukan dari tambahan dari Bu Dewi kemarin yang untuk korespondensi, yaitu unit khusus kerjasama dan humas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Ya, alamatnya sudah tertera seperti di sini. Ya, Pak. Kemudian ayat 2, para pihak dapat mengubah pejabat yang bertanggung jawab
dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memberitahukan perubahan pejabat yang bertanggung jawab dan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum terjadinya perubahan tersebut. Kemudian ayat 3, selama pemberitahuan perubahan pejabat yang bertanggung jawab dan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap melalui pejabat yang bertanggung jawab dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan untuk korespondensi. Kami terima kasih sudah dilengkapi untuk pihak keduanya Bu Dewi. Iya Pak. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan pasal 9 adendum. Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagaimana adendum yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanggapi. Cukup Pak. Baik. Kalau tidak ada, kami lanjutkan pasal 10 penyelesaian perselisihan. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi pasti sudah setuju ya Bapak Ibu? Ya, Perselisihan akan di. Baik, kami lanjutkan pasal 11 penutup ayat 1. Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak. Kemudian ayat 2, para pihak menyatakan dan menjamin bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengotorisasikan mereka dalam penandatanganan, pelaksanaan, dan penyerahan atas nota kesepahaman ini. Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal nota kesepahaman ini oleh para pihak dalam rangkap 2 untuk masing-masing pihak bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Pihak pertama dari Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Purbaya Yudhisa Dewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, kemudian pihak kedua STIE Indonesia Banking School, Dr. Kusumaning Tuti S. Sutiono SH LLM sebagai ketua. Demikian Pak Dr. Sparta, kemudian Bu Dewi, Pak Dr. Erik terkait draft naskah dari NK ini. Mungkin ada yang ingin ditanggapi sebelum kami konklusikan, yaitu terutama tadi mengenai pasal 11 yang kami belum tanyakan, apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu. Cukup Pak. Cukup Pak. Baik. Sedikit baik. aja Pak, kecil aja Pak kesalahannya. Ya, Maksudnya Pak. Konsistensi Pak. Kalau ada katakan di situ kan ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan STIE gitu ya. Kalau bisa disamakan aja STIE gitu. Dipanjangkan. Enggak. Dipanjangin Pak. Ya maksudnya konsistensi aja, kalau di atas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi misalnya, di bawahnya juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tapi kalau di atasnya STIE, di bawahnya juga STIE gitu. Oke, baik Pak Dokter. Baik Pak Erik. Kita sepakati dipanjangkan saja ya Pak Erik. Gini Pak Ludianto, gini. Ada kata-kata mengatakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi disingkat dengan STIE Pak, gitu Pak. Nah itu bisa. Disingkat STIE karena di dalam ada beberapa yang mengatakan bukan lengkap dulu baru singkat STIE. Nanti berikutnya STIE aja. Oh, berarti kembali ke atas dulu Mbak Dija. Ke atas dulu ya. Ya, karena harus ada penjelasan di atas. Ya, di atas pertama kali yang menjelaskan dalam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi disingkat dengan STIE. Turun lagi Mbak. Enggak, di judulnya ini Pak. Judul jangan. Judul tetap tapi di bawah Mbak. Bawahnya. Ini Pak di sini Pak, di sini Pak, nomor 2 Romawi Pak. 2 Romawi ini Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi disingkat STIE dalam kurungnya. Betulnya sudah di sini Pak. Ini Ketua. Sebetulnya sudah ada tuh Pak atas nama STIE Indonesia Banking School. Enggak, ini nomor 2 itu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dalam kurung disingkat STIE. Oh ya, dipanjangkan dulu baru. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dalam kurung disingkat STIE.
Ya, baik. Udah, Terima kasih Pak Sparta. Oke. Jadi seperti ini ya, selebihnya nanti STI saja ya. Iya, iya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan LPS, ada masukan kembali? Baik, Bapak Ibu dari IBS, karena ini merupakan template, Bapak Ibu, jadi mohon maaf, mungkin memang teman-teman sudah diasumsikan sama, dan kami sangat berterima kasih Pak Sparta, Pak Erik, dan Bu Dewi kalau memang bisa mengakomodir template dari kami, sehingga akan mempercepat proses kami dalam proses tahapan di dalam internal untuk sampai ke Dewan Komisioner untuk beliau menyetujui untuk menandatangani hal ini. Jadi sebenarnya ini Pak Sparta, Pak Erik, Bu Dewi, Bu Vina, dan Bapak Ibu dari IBS maupun dari LPS, draft yang bisa kami sampaikan kita sudah sepakati. Kalau memang sekali lagi kami pastikan lagi dari Pak Sparta, Pak Erik, Bu Dewi, kira-kira masih ada yang ingin ditanggapi, karena kalau memang masih, di sinilah kesempatannya, karena ini adalah di hasil rapat ini akan kami bawa ke rapat eksekutif, dan di dalam rapat eksekutif itu kami juga akan menyampaikan untuk ke Dewan Komisioner dan langsung disepakati untuk atau disetujui untuk ditandatangani. Dan memang nanti dalam rapat eksekutif juga kami akan memasukkan rencana kerja atau rencana implementasi dari NK ini. Nanti kami akan coba susun, nanti seperti biasa Bu Dewi, kami akan kirim email ataupun melalui WA, mohon untuk dilengkapi juga supaya tambahan kelengkapan kami dalam melaporkan kepada pimpinan. Kira-kira apa saja sih yang akan diimplementasikan dari NK ini. Monggo kami diberikan masukan lagi terkait naskah NK ini yang kita sudah bahas bersama atau yang sudah kami sampaikan. Kami persilakan Pak Dr. Sparta, atau kami kembalikan Bu Vina dulu ya. Ini monggo, gimana baiknya. Terima kasih Pak Dimas. Oke, sepertinya Pak Bu Dewi ada yang ingin disampaikan ya, silakan Bu. Iya Pak, terima kasih Bu Vina. Untuk nomor MOU-nya bagaimana Pak setelah menunggu ditandatangani? Untuk MOU-nya prosedurnya Bu, begitu kami sudah disetujui di Dewan Komisioner, nanti rekan kami Mbak Ervina ataupun Mbak Dija akan menghubungi Ibu untuk mencocokkan tanggal, karena kami ketentuan kami bisa menandatangani begitu sudah diputuskan dalam rapat Dewan Komisioner. Misalnya rapat Dewan Komisioner menyetujui hari ini, berarti kami mengusulkan ke Ibu apakah bisa diberi tanggal 2 Maret atau tanggal 3 Maret. Tapi mohon maaf tidak bisa backdate dari tanggal 2 Maret gitu loh Bu. Contohnya seperti itu. Ya, ya. Baik, Pak. Mohon maaf, itu ketentuan kami seperti itu. Pak Sparta, Bu Dewi. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Cukup Bu Vina. Oke. Mbak Vina, bisa? Ya. Oh, Pak Erik, ya. Pak Erik ada yang mau disampaikan, silakan Pak Erik. Ya, mungkin minta kejelasan aja Pak, mungkin saya belum paham gitu ya, mengenai gratifikasi tadi Pak. Misalnya nanti ada tim dari LPS ya, kebetulan kita misalnya nanti ke depan itu kita ada mata kuliah ke LPS-an. Nah kemudian kan kalau di kita kan kita ada honor Pak untuk pertemuan ya, sesinya gitu. Nah terkait dengan gratifikasi ini apakah tetap diberikan honornya atau tidak Pak? Baik, terima kasih Pak Erik. Jadi untuk di ketentuan kami nanti mungkin kami bisa di backup juga atau dibantu oleh Pak Imam ya, Mas Imam Budi atau Mas Baksaya Denaya ya, terkait GMRL ini. Kalau dari kami, secara ketentuan memang kami tidak bisa menerima honor Pak, selama ini memang kegiatan yang dilakukan secara resmi oleh LPS gitu Pak. Jadi kami sekali lagi tidak boleh menerima honor apapun. Jadi kami sudah sangat berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk mensosialisasikan LPS di dalam mata kuliah ya, tentunya dalam kegiatan perkuliahan yang dilakukan IBS. Kami sudah sangat berterima kasih. Tentunya seperti itu. Mungkin Mas Imam bisa menambahkan atau Mas Baksya? Pak, kalau misalnya ucapan terima kasih Pak, seperti plakat ya,
Atau plakat masih bisa Pak ya? Oke ya. Masih bisa, plakat masih bisa. Itu saja. Ya kami pokoknya kami diberi kesempatan untuk mensosialisasikan waktu, kemudian KLPS-an sudah silabus KLPS-an bisa disampaikan ke mahasiswa dan mahasiswa bisa meneruskan kepada masyarakat, paling tidak ke keluarganya. Kami juga sudah sangat berterima kasih Pak Erik, seperti itu kan. Oke Pak, makasih. Oke, Pak Erik, terima kasih atas pertanyaannya, dan Pak Dimas, terima kasih tanggapannya. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi, Pak Sparta atau Pak Dimas dan Pak Erik? Dari saya sudah cukup, Mbak Vina. Oke, udah standar. Ini ada Pak Budi Joyo juga dari LC, mungkin mau menambahkan selain Pak Aris? Oke, nampaknya sedang online Pak Budi. Iya, ya. Kalau dari kami sih cukup sih, Bu Vina dari LPS. Oke, nah itu udah. Silakan Pak Budi kalau ada yang mau ditambahkan. Karena selama ini biasanya masih kalau mute, maaf. pembelajaran nih kalau nggak Pak Budi Joyo, Pak Aris Suseno ini nanti yang akan ya barangkali mengisi ini. Nuhun sewu, ini mohon maaf saya terlambat gabung tadi Ibu Lidiana sama jadi ada keperluan lain. Tadi maaf, dari Mas Aris sudah kasih masukan, sudah. Mas Dimas? Sudah Pak Budi Joyo. Kalau dari Mas Aris sudah, ya saya ngikut aja. Baik Pak Budi Joyo. Biasanya kepentingannya sudah tersampaikan oleh Mas Aris. Insya Allah sih enggak ada hal-hal lain ya kalau untuk MOU. Ini pakai yang standar kan, Mas Dimas? Betul. Masih yang standar terakhir. Kalau pakai standar saya no komen lah. Artinya sudah tracknya seperti itu. Dan tidak ada permintaan khusus dari teman-teman IPS. Ya sama Pak, seperti MBKN kayak yang lalu-lalu atau universitas yang lain Pak, terkait magang, kemudian KLPS-an, silabus, dan kebetulan riset juga Erik, ya. Riset Pak. Siap. Pak Sparta tadi juga menyampaikan bahwa hal ya, itu kita akomodir. Ya, kita perlakukan samalah dengan yang lain. Ya, itu aja. Nanti langsung PKS-nya Pak Budi Joyo. Alhamdulillah. Selanjutnya supaya begitu tanda tangan langsung persiapan PKS-nya supaya bisa. Tapi ada termasuk penyampaian mata kuliah nggak di KLPS? Ada malah ya? Pak Erik nih Pak Erik dan Pak Sparta ini dalam kurikulum ini Pak sudah mau menyisipkan Pak mata kuliah. Ya, kalau mau kuliah perdana boleh, saya nggak apa-apa nanti. Baik, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Mas Dimas, monggo. Monggo Bu Vina. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Budi Joyo. Nanti untuk kuliah perdananya kita tunggu ya Pak ya. Setelah ya PKS kita buat ya, mungkin di semester depan ya Pak Erik. Sepertinya pertemuan kita hari ini sudah mencapai hasil ya, sudah ada kesepakatan untuk MOU dan akan segera ditindaklanjuti dengan PKS. Itu besar harapan kami, dan sepertinya Pak Dimas sudah memperhatikan kita semua ini ya. Jadi kita sangat berharap memang PKS secepatnya ya Pak. Oke. Jadi alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Untuk menutup acara hari ini, kita katanya ada foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Sisiran. Oh, ini yang belum kameranya masih oke. Silakan ini kan. Minta tolong sama Mbak Lovita ya, Mbak Lovita. Oke, Mbak Lovita ya, tolong pakai handphone Bu. Boleh bantu di laptop. IPS kan pernah presentasi di Jawa ya, Bu, kalau nggak salah ya. Iya Pak, marketing kita Pak. Siap. Ya, saya ingat ya itu waktu itu. Baik, sebentar. Oke, sebentar, saya belum buka WA-nya. Sama. Oke ya, kita mulai ya. Saya aja deh kalau gitu ya. 1, 2, ya. Dulu sebentar.
Sekali lagi ya Pak. Oke. 1, 2. Ya. Ya, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah berarti dengan selesainya berfoto, selesai sudah rangkaian acara rapat kita hari ini. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, ya, khususnya Pak Radityo, Pak Budi, Pak Ari Suseno, ya, Ibu Vina, Pak Ari Hidayat, Ibu Nadia, Ibu Farah, Bapak ini Susan Baksiadenaya, Wisatema, Bapak Doni, Bapak Ibu Rati Istiqomah, dan semua rekan-rekan dari IBS, Bapak Dr. Sparta, Bapak Dr. Erik, Ibu Dewi, Ibu Puspita, Mbak Meta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Para Radityo, matur nuwun. Dewi, saya tunggu ya Bu Dewi kelengkapan Ya, Pak. tadi ya. Iya, yang Pak. poin 6 supaya Pak. kami segera proses Ya, Pak. ke RE kami rapat Ya, Pak. eksekutif. Ya, Terima Pak. kasih Bu Matur Dewi. nuwun, semua. matur nuwun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Suparta. Terima kasih Bu Pak Dewi Eri. semuanya. Pak Terima Erik, kasih. Pak Erik. Ya. Mohon pamit Bapak Ibu. Pak Bu Bina, Vina. Mbak Meta. Mohon Erik, pamit. terima Bapak kasih. Ibu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Aris. Bina. Mohon pamit Pak Bapak Ibu. Kami izin lift Bapak Ibu. Monggo monggo. Matur nuwun Pak Radityo. Iya Bu, kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Vin. Ya.